Ya, kemenangan yang dialami oleh Atalanta membuat mereka masuk ke dalam 8 besar klasmen UCL dan ini membuka peluang untuk lolos ke fase knockout UCL. Sedangkan Napoli harus terancam untuk gagal bisa lanjut ke fase knockout melalui babak playoff karena mengalami kekalahan atas Benfica. Seperti apa rekapan hasil pertandingan kompetisi Eropa yang diikuti oleh klub-klub Liga Italia dan persiapan jelang match week ke-15 Liga Italia Serie A? Jangan kemana-mana, yuk kita bahas di Fernando and Calcio. Halo tifosi sepak bola dimanapun kalian berada, khususnya kalian para pencinta dan penikmat Liga Serie A. Selamat datang di Fernando and Calcio. Ya, seperti yang gue sampaikan di awal, pada segmen pertama kita, di kesempatan kali ini kita akan membahas hasil pertandingan atau rekapan pertandingan dari kompetisi Eropa yang diikuti oleh klub-klub Italia seperti Champions League, Europa League maupun juga Conference League gitu ya. Nah, yang pertama kita mungkin bahas dulu dari kompetisi Eropa Champions League di mana ada 4 klub Liga Italia di situ, Atalanta, Juventus, Napoli dan juga Inter Milan. Luar biasanya Atalanta yang mengejutkan bermain di depan pendukung sendiri gitu ya, mampu mengalahkan tim kuat atau tim unggulan di Champions League musim ini yaitu Chelsea dengan skor tipis 2-1 gitu ya. Luar biasanya juga mereka sempat tertinggal di babak pertama oleh golnya Joao Pedro sebelum akhirnya gol dari Scamacca dan juga De Ketelaere mampu untuk membawa kemenangan bagi klub Atalanta. Kredit memang untuk Charles De Ketelaere ya, dia mampu menciptakan 1 assist dan juga 1 gol pada pertandingan kali ini dan dia pun akhirnya dapat menjadi man of the match atau MVP pada pertandingan kali ini seperti itu. Luar biasanya karena juga Atalanta mampu mengimbangi permainan dari Chelsea yang tak kenapa permainan Chelsea tidak segacor atau tidak semeledak ketika menghadapi Barcelona gitu ya. Tak kenapa apa mungkin karena strategi dari Atalanta itu sendiri yang berbeda dengan permainan Barcelona yang cenderung ofensif begitu ya dengan high line defense-nya, akhirnya itu membuat Chelsea tidak terlalu berani bermain menyerang seperti itu. Dan iya, secara statistik pun sebenarnya penguasaan bola cukup berimbang. Total tembakan pun malah lebih banyak Atalanta ya, meskipun tidak terlalu signifikan, 14/10. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata Atalanta mampu mengimbangi tim kuat seperti Chelsea dengan skuad yang sebenarnya di atas kertas tidak jauh lebih baik gitu dibandingkan Chelsea. Ini luar biasa sih, salut buat apa yang sudah dilakukan oleh Atalanta, terutama berarti 3 pertandingan terakhir ini mereka mampu memenangi semua pertandingan ya di Liga Champions. Alhasil saat ini Atalanta naik peringkatnya sehingga masuk ke 8 besar dan ini membuka peluang mereka untuk bisa lolos ke fase knockout Liga Champions tanpa harus melalui penyisian di playoff gitu. Nah, sedangkan di pertandingan lain Inter Milan harus menelan pil pahit di menit-menit terakhir sekitar menit 80 nih ya melalui gol penaltinya Szoboszlai akibat pelanggaran yang ya agak aneh juga sih ya, harus dilakukan oleh Bastoni seperti itu ya, tarikan kecil yang harus dilakukan ke bridge menyebabkan akhirnya Liverpool mendapatkan penalti gitu dan gagal untuk dihadang oleh Sommer dan alhasil Inter Milan pun mengalami kekalahan dan posisinya di klasmen Liga Champions menjadi ya bisa terjegal lah atau mental dari 8 besar ke papan tengah dan mereka harus bisa dan mereka akan melalui fase playoff gitu ya untuk masuk ke fase knockout gitu. Ini menjadi resiko besar yang harus dialami oleh Inter Milan karena gagal untuk minimal mendapatkan hasil imbang atau meraih kemenangan di kandang sendiri. Meskipun sebenarnya secara pertandingan antara Inter Milan dan Liverpool gitu ya berjalan cukup berimbang. Maksudnya Inter pun mampu memberikan serangan meskipun tidak terlalu dominan begitu ya menghadapi Liverpool yang memang bermain dengan pace yang cepat. Jumlah tembakan pun yang dilancarkan kedua tim juga tidak berbeda jauh meskipun masih lebih unggul Liverpool. Jadi seharusnya hasil imbang pun sudah cukup baik didapatkan untuk Inter Milan. Tapi sekali lagi karena kesalahan kecil dilakukan oleh Bastoni, ya akhirnya inilah ganjaran yang didapatkan gitu ya. Inter Milan harus mengalami kekalahan yang ya harusnya nggak bisa terjadi seperti itu. Dan pertandingan lain Juventus harus susah payah untuk menang melawan Pafos dengan skor meyakinkan juga 2-0 di hadapan pendukung sendiri. Pafos bermain dengan cukup baik kalau mungkin para tifosi sepak bola menontonnya. Mereka terutama di halftime atau babak pertama itu mampu memberikan pressing sehingga
iya benar-benar pemain Juventus tuh tertekan gitu ya, cenderung kehilangan bola akhirnya karena pressing yang dilakukan oleh para pemain Pafos. Dan iya boleh dikatakan kurang beruntungnya adalah penyelesaian akhirnya dari para pemain Pafos. Selain juga penampilan dari Di Gregorio yang cukup baik pada pertandingan kali ini, itu yang membuat akhirnya Pafos gagal untuk mencetak gol. Mungkin ceritanya akan berbeda atau hasilnya akan berbeda kalau Pafos di babak pertama bisa mencetak 1 atau 2 gol seperti itu ya, karena Juventus baru bisa mencetak golnya pun itu di babak kedua melalui McKennie dan juga Jonathan David kayak gitu. Dan kemenangan ini tentunya memperkuat Juventus untuk bertahan di papan tengah klasemen UCL untuk mereka nanti bisa mengikuti playoff, dan jika mereka berhasil menang mereka bisa masuk ke fase knockout Liga Champions. Sedangkan di pertandingan lainnya, dan mungkin ini menjadi salah satu perwakilan klub Liga Italia yang agak mengkhawatirkan, yaitu Napoli yang kalah 2-0 ketika bertanding ke Benfica gitu ya, klub dari Liga Portugal. Kenapa? Karena selain posisi mereka yang mendekati zona di luar papan tengah gitu ya, maksudnya zona eliminasi, dan kalau kita lihat juga performa Napoli di sepanjang pertandingan UCL ini, apalagi kemarinnya ketika menghadapi Benfica, mereka terlihat tidak solid begitu ya, tidak seperti halnya mereka ketika bermain di liga domestiknya ya, Liga Italia Serie A seperti itu. Mereka benar-benar bermain cukup buruk kalau menurut gue pribadi ya, apalagi ketika menghadapi Benfica, transisi defense-nya itu nggak rapi, makanya kena counter attack berkali-kali. Beruntung mereka harus bisa kalah lebih dari 2-0 sih menurut gua, karena beberapa peluang tidak bisa dikonversi menjadi gol oleh para pemain Benfica gitu. Mungkin bisa 4-0, 5-0 seperti itu. Transisi defensifnya buruk, dan juga ketika mereka membangun serangan, build up serangan gitu ya, build up juga seperti kebingungan, nggak jelas gitu ya. Jadi alhasil mereka mengalami kekalahan 2-0 melawan Benfica. Nah, kita pindah ke European League, di mana ada 2 tim dari klub Italia, yaitu Bologna dan juga Roma. Kedua tim ini sama-sama meraih kemenangan, dan luar biasanya mungkin pertama gue bahas itu Roma ya, yang secara ajaib sih menurut gue, karena mereka tampil begitu solid dan begitu baik, mampu mencetak 3 gol. Bayangkan di halftime babak pertama gitu ya, sesuatu yang dari awal musim baik itu di Liga Italia, Liga domestiknya, maupun juga di Liga Champions, baru kali ini nih mereka mampu mencetak 3 gol di babak pertama seperti itu. Permainan mereka cukup solid, mampu bertahan dan menyerang dengan baik gitu ya, mampu meredam dan juga mengimbangi permainan dari Celtic. Dan ini juga menarik karena berarti mereka berhasil meraih 2 kemenangan di Liga Champions di kota Glasgow, menghadapi 2 tim dari Liga Skotlandia ya, yaitu Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Menghadapi Glasgow Rangers mereka menang 2-0 ya kalau gue nggak salah, dan kali ini menghadapi Celtic mereka mampu menang meyakinkan dengan mencetak 3 gol atau kemenangan 0-3 gitu, seperti itu. Dimana memang juga secara statistik sebenarnya kedua tim, terutama sih Celtic di babak kedua berusaha bermain lebih baik lagi gitu ya, tetapi ya permainan yang solid dari Roma, pertahanan yang begitu baik, itu membuat Celtic kesulitan untuk mencetak gol. Meskipun ada 1 peluang penalti ya yang gagal dikonversi. Mungkin cerita akan jadi berbeda kalau tim Celtic mampu mengkonversi penaltinya seperti itu. Dan saat ini berarti Roma sudah ada di peringkat 10 ya di papan tengah. Sebenarnya beda tipis juga dengan tim yang ada di 8 besar. Mungkin kalau 2 pertandingan sisa Roma bisa menang dan tim yang ada di atasnya mungkin mengalami hasil kekalahan ataupun juga imbang, ya Roma bisa naik ke 8 besar dan bisa lolos ke fase knockout European League tanpa harus melalui fase playoff seperti itu. Bologna juga menang, dia boleh dikatakan dramatis ya, menghadapi Celta Vigo, bertanding ke kandang Celta Vigo. Mereka sempat tertinggal terlebih dahulu, namun penampilan gemilang dari Bernardeschi itu membuat Bologna akhirnya mampu meraih kemenangan ya gitu ya, dan membuat mereka naik peringkat dari posisi sebelumnya. Saat ini mereka sudah ada di peringkat ke-13 ya, tidak jauh dari Roma gitu, dan peluang mereka untuk ke 8 besar pun masih terbuka lebar kalau mereka mampu memenangi 2 pertandingan terakhir di European League seperti itu. Menghadapi Celta Vigo mereka mampu bermain dengan cukup baik ya, mampu mengimbangi permainan. Yang kita tahu biasanya tim Spanyol dari Liga Spanyol itu bermain dengan position ball yang cukup rapi, build up perserangannya maupun juga pertahanannya, dan Bologna mampu untuk mengimbangi tersebut gitu. Terlihat juga dari position ball 50-50 antara Celta Vigo maupun juga Bologna ya. Bahkan secara jumlah tembakan yang dilancarkan
itu bolonya jauh lebih baik gitu ya, karena mereka benar-benar efektif ya dalam membangun serangan dan membuka celah pertahanan lawan ya, hingga akhirnya ya itu tadi BRDC di babak kedua mampu membawa kemenangan bagi bolonya. Luar biasa. Kemudian kita pindah yang terakhir itu Conference League ya. Ada satu perwakilan Liga Italia yaitu klub Fiorentina, dan ya akhirnya Fiorentina berhasil meraih kemenangannya kembali setelah sebelumnya dua pertandingan mereka mengalami kekalahan di Conference League ya. Kali ini mereka berhasil menang tipis 2-1 atas Dynamo Kiev, tim dari Liga Ukraina. Gol dari Moseken, kemudian juga dari Albert Gudmundsson menutup laga dengan kemenangan bagi Fiorentina. Dan tentu saja gue berharap sih gol yang dicetak oleh Moseken ini membuka keran golnya dia ya, dimana memang dari awal musim sampai dengan saat ini, begitu di match week 14 Liga Italia maupun juga di Conference League, dia benar-benar lagi kayak mandul gitu, lagi seret gol. Semoga dengan gol yang dicetak oleh Moseken ini membuka peluang dia untuk bisa mencetak banyak gol lagi sepanjang pertandingan. Terus secara statistik pertandingan memang Dynamo Kiev secara possession bola atau penguasaan bola lebih baik begitu ya, terutama di babak kedua. Namun efektivitas kembali dari Fiorentina seperti halnya bolonya ketika menghadapi Celta Vigo itu luar biasa. Mereka mampu melepaskan tembakan cukup banyak, sekitar 20 tembakan ya dalam pertandingan kali ini, sehingga serangan demi serangan, tembakan demi tembakan, serangan bertubi-tubi dilancarkan bisa membawakan gol bagi Fiorentina. Dan saat ini Fiorentina masih ada di papan tengah klasmen di peringkat 11 dan masih terbuka lebar untuk mereka bisa masuk ke 8 besar dan nantinya bisa lolos ke fase knockout tanpa harus melalui playoff gitu. Nah, di segmen berikutnya, segmen terakhir, yaitu persiapan pertandingan di Liga Italia Match Week ke-15 ya, divisi sepak bola, di mana memang tidak ada, bisa dikatakan pertandingan yang menjadi big match ya, derby yang memang bisa membuat atmosfer menontonnya lebih bergairah lagi. Jadi mungkin kalau menurut gue pertandingan yang cukup baik atau cukup layak untuk kita saksikan yaitu bolonya menghadapi Juventus ya, dimana mereka berbeda satu peringkat begitu ya, berjuang untuk bisa masuk ke 4 besar klasmen sementara kita Serie A. Lalu ada AS Roma menghadapi Como, juga sama-sama berjuang untuk bisa masuk ke dalam 4 besar. Apalagi AS Roma berupaya banget untuk bisa menang dan kembali untuk merebut tahta klasmen sementara di kita Serie A ya, yang sebelumnya dia terkudeta akibat kekalahan yang dialami oleh tim AS Roma. Dan pertandingan yang mencuri perhatian juga adalah dua klub yang saat ini berada di papan bawah, yaitu Fiorentina dan juga Hellas Verona. Kita lihat seperti apa nanti pertandingannya, apakah Fiorentina mampu mencuri kemenangan pertama mereka di musim ini, atau jangan-jangan Verona bisa menambah jumlah kemenangan mereka ya, yang saat ini kalau nggak salah baru 1 atau 2 gitu ya. Tentu saja dengan kemenangan yang diraih oleh masing-masing tim akan membuka peluang mereka untuk bisa keluar dari zona degradasi di papan klasemen sementara Liga Serie A. Seperti itu. Itu aja yang bisa gue bahas pada kesempatan kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan share ya, sehingga teman-teman kalian juga bisa menyaksikannya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Thank you. Bye-bye.